5 tahun sudah mulai untuk dilatih belajar catur agar untuk mengasah otak begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bisa disebutkan apa manfaat ketika kita bermain catur itu seperti apa? Ya kalau saya lihat ya beberapa literasi juga bahwa catur itu kan katanya mampu meningkatkan kecerdasan otak. Itu yang pertama. Jadi mungkin sebagai apa ya tambahan pembelajaran gitu kan, karena catur itu kan lebih dekat-dekat ke matematik gitu sebagai, jadi merangsang otak mungkin ya. Jadi katanya ini menambah kecerdasannya, dan cenderung orang-orang catur itu memang ya saya lihat sih memang beda ya gitu ya. Terus dan juga kan catur juga untuk kesehatan mental kan bagus. Katanya juga bahwa catur, katanya berdasarkan penelitian catur itu bisa menjaga apa ya, menunda Alzheimer, kepikunan gitu. Itu yang memang manfaat-manfaat dari permainan catur. Jadi sehingga catur itu lebih baik lah, apalagi yang sering gangguan mental, stres atau main catur lah gitu. Insya Allah, bahkan catur kalau saya ya sakit kepala main catur bahkan sembuh gitu kan. Karena dituntut untuk berpikir terus ya Pak ya. Jadi kognitifnya bekerja, berpikir kritis, strategis sehingga bisa merilis mungkin ya hormon-hormon yang merilis stres begitu ya. Pak, apa target dari Percasi sendiri untuk ke depan agar prestasi-prestasi gemilang ini bisa tercapai? Ya, kami memang ada beberapa target dari KONI Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri. Targetnya kan bagaimana olahraga juga ini menjadi apa ya, menjadi semacam instrumen untuk ikut serta mengharumkan nama Kabupaten Tangerang, meningkatkan SDM Kabupaten Tangerang, dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Tangerang juga luar biasa kepada olahraga catur. Nah, untuk biasanya kami targetnya pokoknya di Kejurprov harus menjadi juara. Nah ini nanti atlet-atlet yang nanti akan ikut ke Jurprov, mereka biasanya mendapatkan reward selain bonus dari setiap turnamen. Nanti mereka bisa masuk menjadi atlet Tangerang Gemilang. Nah, atlet Tangerang Gemilang sendiri nanti dari pemerintah daerah diberikan semacam honor lah ya, honor rutin tiap bulan itu untuk menambah uang saku dan ya buat nambah-nambahin uang untuk latihan lah gitu dari pemerintah itu.
atlet-atlet muda, kebanggaan Tangerang, nasional bahkan juga internasional. Nih seperti di samping saya katanya ini sudah go internasional. Halo Kak, selamat pagi. Maaf mengganggu. Ini sudah mulai belum? Belum. Baru nyusun doang. Oke, baru nyusun doang. Boleh nggak berdiri sebentar untuk wawancara? Nggak apa-apa ya, nggak ganggu ya? Oke, dengan Kak siapa? Reinhard Christopher. Saya Davin Aulia. Kak Reinhard dan juga Kak Davin. Kalau boleh tahu, kakak-kakak ini merupakan atlet catur ya. Ini sudah punya title apa ini Kak? Saya FM FIDE Master. FIDE Master? Saya National Master. National Master. Iya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ada tingkatan-tingkatan tertentu. Yang pertama Grandmaster GM, lalu juga IM, FM, CM, IM, NM, MN dan juga NP. Oke, jadi kakak-kakak ini sudah mempunyai gelar yang tinggi begitu yang diakui oleh dunia internasional. Kalau boleh tahu bisa mendapatkan gelar itu caranya seperti apa awalnya? Ada beberapa cara ya. Jadi salah satunya itu kalau misalnya gelar internasional itu caranya bisa dengan juara youth event misalnya yang kategori umur tapi internasional ya. Atau dengan secara rating misalnya kita udah mencapai suatu rating misalnya 2300 itu dapat FM. Ya, itu. Kalau untuk mendapatkan gelar National Master itu cukup mudah, hanya untuk dengan cara juara nasional atau ikut kejurnas yang kategori senior itu mendapatkan poin minimum 6 dari 9. Nah, kalau Kak Reinhard sendiri mulai latihan atau mulai dunia profesional caturnya sejak kapan? Pada saat saya baru pertama kali belajar cara aturannya, cara geraknya itu pada umur 10 tahun. Nah, juga pas main profesionalnya juga dari umur 10 tahun. Dari kesadaran diri sendiri karena kecintaan atau dari orang tua? Campuran kayaknya, soalnya saya itu main tuh sebenarnya awalnya nggak sengaja. Soalnya kakak saya yang main catur, terus kakak saya itu berhenti main catur, nah udah bayar uang les catur bulanan, udah 2 kali pertemuan, nah sisa 2-nya itu harusnya saya cuma 2 kali doang. Habis itu udah berhenti catur, nggak taunya kelanjutan sampai sekarang. Oke. Akhirnya jadi suka sih, suka dengan catur. Nah, kalau Kak Reinhard kan dari 10 tahun, kalau Kak Davin mulai main catur dari umur berapa? Saya kalau mungkin dari kelas 2 SD. Itu saya baru belajar catur. Karena kebetulan orang tua pelatih juga, jadi didoktrin dari kecil. Nah, untuk seriusnya itu SMP kelas 2 dan sampai sekarang. Kalau Kakak Reinhard sendiri apa sih yang membuat Kakak suka begitu untuk menekuni olahraga catur? Mungkin karena catur itu enaknya itu bebas resiko. Jadi kalau olahraga lain itu ada resiko cedera, kalau catur itu nggak ada resiko cedera secara fisik. Nah, kalau boleh tahu, kan memang kalau catur itu otaknya yang harus bekerja begitu ya. Apa sih tips dan trik agar bisa menguasai untuk memenangkan dunia percaturan? Iya, kalau di catur itu bukan permainan yang simpel. Kadang kita diajarin suatu aturan, terus nanti pas sudah mulai mencapai tingkat tertentu, kita itu diajarin pengecualian ya, kapan kita harus melanggar dari aturan itu. Tapi ya catur itu permainan yang rumit. Kita mesti banyak praktek, mesti tahu kasus-kasusnya kapan boleh begini, kapan boleh begitu. Jadi catur itu nggak ada cara singkatnya sih. Emang mesti sabar. Jadi bukan berbeda dengan olahraga lain yang bisa 2 tahun, 3 tahun tuh bisa maju. Tapi kalau catur itu seperti maraton, berbeda dengan olahraga lain. Kalau Kak Davin sendiri ini bisa belajar catur dan bisa memenangkan gitu prestasi-prestasi gemilang di tingkat nasional tuh tips dan triknya seperti apa? Ya, untuk tips dan triknya itu ya latihan konsisten, belajar dari kekalahan, ya sama memperbanyak jam terbang. Terima kasih, semoga sukses selalu dan bisa membanggakan Kabupaten Tangerang, Indonesia bahkan di tingkat dunia. Terima kasih kakak-kakak.